Saya mulai ya. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita masih pada semangat ini jam 3 ini. Saya dulu sudah ngantuk. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, langkah lebih baik kita berdoa dulu agar ilmu kita pelajari bermanfaat untuk banyak orang. Baru saya persilakan. Semua tidak pernah selesai. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang intervention model. Oke, intervention model. Sebelumnya ada yang tahu apa itu intervention model? Pak Tony pernah menyebutkan sih, tapi nggak dijelaskan detail, Mas. Oke, Prof. Tony pernah jelasin, tapi nggak detail ya. Oke, jadi topik hari ini lebih ke praktikal lagi. Saya kalau Anda mau mengerti lebih detail tentang estimasi turunannya atau apanya, nanti saya kasih paper yang sudah terbit. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang intervention analysis. Yaitu topiknya adalah statistical model for evaluating the impact of policy and disaster. Gitu. Nah, jadi intervention model salah satu turunan di time series yang kita bisa melihat bagaimana ketika pada rentang waktu tertentu terjadilah beberapa peristiwa gitu. Jadi kan kalau Anda sudah belajar tentang time series kan pola itu banyak ya, pola time series. Ada cyclic, ada seasonal gitu, ada fluktuatif atau trend. Nah, jadi bagaimana ketika nanti ada intervention? Jadi tentu kalau banyak penelitian ya tentang COVID-19 misalnya, itu dapat diklaim oleh peneliti bahwa terjadinya COVID itu dapat mengimpakkan kepada lingkungan. Misalnya ada penurunan ada perbaikan kualitas dari polusi gitu. Nah, jadi mungkin kita bisa gunakan data intervention. Nah, kalau di gambar pertama di slide ini, kita bisa lihat bahwa di sini ada intervention ya. Kalau berbicara tentang data kunjungan, di sini sebelah kiri sini kita lihat tourist arrivals thousands gitu. Jadi kalau kita lihat pada Januari 1989 sampai 1998, nah ini terjadi kenaikan tren. Tapi ketika berbicara 1998 sampai 2001, mungkin dia cenderung stagnan gitu. Jadi karena banyak hal. Nah, ini kita bisa asumsikan sebagai intervention atau kita damikan nanti. Nah, ini adalah filosofi dari intervention models. Atau seperti ini, misalnya pada Januari tahun 2000 gitu. Ini adalah banyak kendaraan. Jadi kalau nanti harga minyak naik atau seterusnya, bagaimana ketika perubahan dari data tersebut atau perubahan dari fenomena tersebut. Nah, ini juga adalah cabang dari intervention model. Jadi kita bisa melihat apakah suatu peristiwa benar-benar berdampak atas perubahan dari nilai tersebut itu. Entah nanti Anda gunakan inflasi atau nilai-nilai yang lain. Nah, jadi itu adalah filosofi dari intervention model. Nah, tentu kalau di sini contohnya kita recall memori ya, yang banyak terjadi di Indonesia ini tentu bakal mengimpact banyak hal gitu, terutama untuk ekonomi, bisnis maupun lingkungan. Nah, di sini ada beberapa peristiwa yang sudah terjadi, lumpur lapindo di Sidoarjo 2006, terus ada tsunami di Aceh Desember 2004 gitu. Ada bom Bali 2005 dan 2002 dan erupsi Merapi di 2010. Tentu kalau nanti Anda melihat mungkin ya coba nanti Anda lihat bagaimana ketika Anda melihat data misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar deh gitu. Rupiah against dollars. Coba Anda lihat pada rentang pada waktu tersebut apakah benar dia ada penurunan? Apa dia ada naik tren naik gitu. Nah, itu Anda bisa kaji gunakan intervention model juga. Nah, ini yang maksud saya tadi. Misalnya, di sini adalah data untuk number of vehicles dalam thousands tuh. Kita lihat pada 2000 sampai 2008 kira-kira bagaimana perubahannya. Nah, di sini kita lihat pada awalnya dia tren naik gitu. Berarti kita bisa asumsikan bahwa berarti ada keterbaruan mungkin di ekonomi atau apanya yang dia bikin naik gitu. Dan tiba-tiba di sini turun. Nah, mengapa demikian ya? Kita bisa kaji dan kita bisa interventionkan. Nah, bagaimana ketika Anda analisis? Tentu kita sama seperti Anda bikin regresi dummy ya. Anda bisa labelkan 2000 sampai 2005 sebagai 1, atau nanti interventionnya adalah Januari, ini sebagai 0, dan sisanya adalah 1. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai intervention, jadi kita damikan gitu datanya. Ini yang saya sampaikan tadi.
Nah, bagaimana dampaknya kira-kira pada rentang waktu tertentu, dan ini adalah impact-nya gitu dalam ukur Lapindo. Ini recall memori aja ya. Terus contohnya di sini sama, tourist arrivals, kedatangan turis di negara kita, kira-kira bagaimana perkembangannya. Nah, di sini kita lihat ada stagnan, pada awalnya dia tren naik, tiba-tiba stagnan sampai di sini pada 2002, bulan Oktober, nah tiba-tiba dia turun. Nah, mungkin terjadi bencana yang tadi saya sebutkan, yang di Bom Bali, gitu, demikian. Dan setelah pada itulah kita bisa recovery sampai dia bisa tren naik lagi. Nah, jadi gunanya untuk apa intervention ini? Ada yang bisa nerangin nggak? Kira-kira apa manfaat dari intervention ini ke depannya untuk apa? Ada yang mau menjawab? Kira-kira manfaat dari ini apa untuk ke depannya? Apa sekedar pemodelan? Atau apa? Atau apa? Ada yang mau memberi tanggapan? Mas Sami mungkin? Belum? Belum tahu persis sih Mas. Cuma sekilas tahu dari Pak Tony itu kalau beliau mengaitkan dengan model time series Arima atau Sarima gitu ya. Itu kan jelas ada stasioner, tren, cyclic gitu ya atau seasonal gitu. Tapi ketika terjadi fluktuatif yang sangat besar gitu, baik naik ataupun turun, nah itu bisa pakai intervention model. Mungkin mau lihat seberapa besar pengaruh atau signifikansi pengaruh itu terhadap pola datanya kali ya. Mungkin ya Mas, itu baru gambaran awal saya. Makasih. Ya betul Mas Sami. Yang tadi Mas Sami sampaikan betul. Jadi kedepannya begini. Jadi anggaplah cyclic itu bisa dikategorikan untuk intervention ya. Nah, jadi kalau nanti berbicara tentang data listrik di suatu daerah, tentu kalau dia tidak bisa mengantisipasi bahan bakar gitu. Misalnya pada bulan Ramadan tentu kita bakal banyak rumah, kita bakal menggunakan energi yang berlebih itu. Tapi kalau dari PLN sendiri dia tidak bisa mengakomodasi kebutuhan energi, ya tentu bahaya ya. Nah, itulah para intervention model. Jadi bisa dilabelkan kira-kira dia sudah mempunyai expert system nih, dia sudah punya sense atau dia sudah mempunyai peraturan seperti apalah yang dia sudah bisa antisipasi. Oh, kalau bencana ini terjadi atau kalau hari yang ini terjadi, kita bisa mengantisipasinya seperti ini. Nah, jadi itu adalah manfaat dari intervention model. Nah, jadi manfaatnya adalah ketika nanti pada suatu saat nanti kan kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Nah, misalnya akan ada bencana. Nah, jadi kita bisa prepare lebih dari awal gitu. Nah, makanya dinamakan mitigasi dalam kebencanaan. Nah, jadi kita bisa menganalisis kira-kira sesiap mana kita nge-prepare dari disaster itu. Bagaimana ketika kita bisa merecovery lebih cepat daripada kita dapat masalah tersebut. Nah, itu adalah kegunaan dari intervention model. Jadi kedepannya kalau ada beberapa mungkin bencana atau kendala yang kita hadapi, kita sudah siap gitu. Jadi kita sudah ada bekal. Oh, kalau ada bencana seperti ini, oh mungkin dia akan naik sebesar ini dan dia nggak bakal turun sebesar ini. Nah, itu pentingnya intervention model. Ada yang mau menanggapi? Nggak ada ya. Mas itu apa? Ini secara umum dulu ya karena hitungan kan saya juga belum paham. Maksudnya apa? Kapan kita bisa mendefinisikan itu sebagai suatu kejadian yang kita perlu modelkan menjadi intervensi gitu? Itu pertanyaan pertama. Apakah misalkan hanya karena bencana, bukan hanya karena sih, apakah karena bencana atau karena suatu kebijakan pemerintah yang itu sebenarnya subjektivitas peneliti, oh ini seperti intervensi model gitu, atau ada rule of thumb-nya? Oh kalau trennya seperti ini atau series datanya seperti ini turunnya mungkin 50% gitu atau 100% atau naiknya lebih dari itu rule of thumb daripada pakai intervensi gitu atau ada justifikasi lain nggak? Makasih. Ya, makasih Mas Amin. Sepengalaman saya, kapan dibikin intervention itu banyak hal yang bisa disebabkan. Yang pertama, misalnya kita mau dibikin peraturan nih di pemerintah. Nah, kita bisa lihat hadir sebelum peraturan itu dibikin dan setelah peraturan itu sudah diisukan, dilaksanakan, bagaimana perubahannya di data itu. Nah, itu bisa kita bikin intervention model. Atau yang kedua, kita berpikir bahwa yang tadi, misalnya kita mau bencana itu banyak ya. Misalnya nih ada kategori natural hazard, social hazard gitu, atau non natural hazard seperti pandemi ini. Nah, kita bisa labelkan kira-kira pada rentang waktu tertentu kan ada banyak jenis non natural hazard ya seperti flu gitu. Dari flu babi kah atau flu yang lain kah, apa covid kan. Nah, kita bisa melabelkan itu kategori-kategori flu itu. Nah, untuk kita intervention kan.
Jadi intinya adalah penggunaan intervention ini gunanya kapan kita bisa gunakan itu balik lagi ke peneliti. Dia melihat bagaimana sebuah fenomena itu benar-benar berimpact kepada si series data tadi. Nah, itu kita bisa gunakan intervention models gitu. Terjawab Mas Amin? Oh iya, terjawab. Berarti tergantung daripada peneliti dan tujuan si penelitian itu ya. Tidak Ya, ada rule of thumb dari angka-angkanya, nggak ada ya. ada Kenaikan, Mas. penurunan, nggak ada ya. Ada. Kalau kenaikan penurunan itu malah lebih perspektif peneliti, balik lagi tadi ya. Apa yang saya bilang besar, belum tentu Mas Amin bilang besar. Tapi kalau udah terjadi suatu peristiwa, ya tentu harus kita lihat peristiwa itu benar-benar merubah kita apa tidak gitu. Nah, itulah intervention model di situ. Terjawab ya? Iya, makasih Mas. Oke. Nah, ini yang tadi ketika dibikin label tadi ya. Nah, kadang kalau ada data mentah nih, data mentah entah di kantor entah di apa, kita kan nggak ada pada peristiwa itu ya. Nah, itu kadang yang capek sebenarnya. Jadi kita harus mengulik-ngulik kira-kira terjadinya itu karena apa itu, naik turunnya itu karena apa. Jadi capeknya itu di situ sebenarnya gitu. Jadi khawatirnya adalah ketika nanti Anda ada data mentah apa gitu, tiba-tiba Anda lihat nih, lah kok ini ada tren sendiri yang naik. Kok ini pada rentang tertentu kok dia bertipe seperti ini. Dia bertipe seperti tren ini. Kok tiba-tiba pada tahun sekian kok dia lebih stagnan ya? Kok tiba-tiba 2004 dia turunnya drastis tuh? Oh kok tiba-tiba 2007 dia malah tinggi? Nah ini kan kita nggak ada knowledge di sini ya, kita nggak ada expert system di sini. Nah capeknya di intervention adalah demikian. Jadi bagaimana ketika kita bisa melabelkan masalah tadi. Nah jadi itulah bekal dari intervention gitu. Kedepannya ketika ada data mentah, kalau ada data seperti ini, ya kita harus ngulik lagi pada peristiwa sebelumnya kira-kira terjadi itu kenapa dan mengapa gitu. Nah itu lelahnya di intervention model. Ini sama yang saya sebutkan tadi, recall memory, Bali 2002-2005, BOM, terus outline-nya. Nah, apa itu intervention model? Jadi intervention model adalah di sini dinamakan ada dua keyword ya, single and multiple input. Nah, jadi bagaimana ketika inputnya tadi ada satu atau inputnya tadi ada dua? Gitu. Maka tadi saya sebutkan agar mudahnya inputnya cukup satu aja nggak apa-apa. Jadi Anda bisa damikan. Tadi misalnya yang nggak ada intervention Anda nolkan, atau Anda ketika ada intervention Anda satukan gitu. Nilainya satu ya seperti dummy. Nah, teorinya atau simulasinya ini sama seperti virus dan step function itu. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, bagaimana untuk prosedur membangun model intervention? Di sini ada 4 tahap, sama seperti ARIMA. Kita harus identifikasi dulu seperti apa, kita estimasikan sehingga dapat nilai koefisien, cek diagnostiknya, karena ini model parametrik. Jadi ada uji diagnostik, dan terakhir kita ramalkan sebesar apa. Nah, pengaplikasiannya sangat banyak gitu. Salah satunya melihat bagaimana ketika ada tarif dari fuel, bagaimana ketika ada bencana nasional yang besar gitu, misalnya berbicara tentang Lapindo atau COVID-19, seperti apa dampaknya gitu. Dan demikian gitu. Itu adalah satu contoh dari intervention. Nah, di sini saya sebutkan bahwa tentu intervention ini adalah a special type of time series models yang seringnya digunakan untuk mengevaluasi terjadinya ada impact dari eksternal atau internal itu dalam faktor time series. Nah, bisa jadi karena kenapa? Karena peristiwa yang terjadi gitu pada periode tertentu. Nah, itu kita bisa gunakan untuk intervention. Maksudnya apa di faktor tersebut? Biasanya dua tipe faktor. Yang pertama adalah internal. Internal itu kan dari dalam. Nah, biasanya itu terjadi karena ada beberapa peristiwa seperti policy dari government atau dari company atau sendiri, atau eksternal. Ini faktor yang tidak bisa kita kontrol, yaitu dari disaster gitu. Kalau nanti Anda ada kaji bencana itu kan tadi saya sebutkan ada 3 tipe. Natural hazard, non-natural hazard, dan juga social hazard. Nah, kira-kira bagaimana ketika ada bencana tersebut? Nah, itu adalah faktor dari eksternal. Nah, di sini untuk intervention models kita bisa sebut XT itu adalah seriesnya. Di sini ya kita ada 3 simbol YT, functionnya seperti apa, XT, dan NT. NT adalah noise-nya. Nah, YT tentu adalah output yang akan kita dapatkan dari pemodelan ARIMA, regresi, ataupun dari cluster gitu. Klasifikasi. Nah, jadi itu adalah outputnya seperti apa. F di sini, function. Nah, function di sini menjelaskan magnitude atau besaran dan durasinya dari intervensi tersebut ketika dia ada impact dalam time series-nya, dalam responsnya seperti apa. Nah, di sini kita akan dapat intervention variable.
Nah, jadi bagaimana ketika itu ada intervention-nya, dan NT sama seperti ARIMA, yaitu noise component atau residualnya yang kita dapatkan di sana. Jadi itu adalah intervention analysis. Nah, jadi kalau Anda masih ingat tadi ya, di slide pertama, slide kedua, saya sebut tadi ada step, ada pulse gitu untuk intervention. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tentu di sini disebutkan bahwa kita mempunyai data intervention adalah XT, kita punya data time series adalah YT. Ini adalah model kita. Yang pertama adalah step function. Ini yang kita damikan gitu. Jadi kita bisa damikan 0 dan 1. Ketika Anda damikan, ketika ada misal series tertentu, kalau dia tidak ada intervention, Anda bisa nolkan atau sebaliknya gitu. Nah, itu kita bisa bikin untuk dia step function. Jadi dengan kondisi 0 ketika T lebih kurang daripada T besar. Nah, T ini adalah series harian kita ya. Misalnya hari ke-20, hari ke-30. T itu adalah besaran series semuanya. Misalnya kalau ada 100 data, berarti T besarnya adalah 100 gitu. Nah, jadi itu labelnya nanti bagaimana. Atau yang kedua di sini ada namanya pulse function untuk intervention. Di sini disebutkan dengan PT dengan kondisi 0 dengan T tidak sama dengan T atau 1 T sama dengan T. Jadi ketika hari itu ada intervention, berarti kita harus nilainya 1. Jadi kalau hari itu tidak ada intervention, tentu harus Anda nolkan. Nah, ini namanya pulse atau tekanan fungsi atau fungsi penekan gitu di dalam intervention. Nah, sehingga kita bisa memodifikasi model ARIMA sebagai berikut. Nah, ini adalah model ARIMA untuk di intervention. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Jadi misalnya di sini ada series dari data ke 0 sampai ke periode tertentu atau T tertentu. Nah, jadi ketika di sini ada titik puncak tertinggi yang pertama, kita labelkan sebagai intervention. Jadi di sini ada T1 dan T2. Berarti kalau nanti Anda lihat saat Anda seperti apa, Anda bisa labelkan kira-kira mana letak intervention yang Anda ingin gunakan gitu. Jadi itu adalah simulasinya. Jadi di sini adalah 0 ketika T tidak sama dengan T dan 1 ketika T sama dengan T. Berarti dari ujung sini sampai sini dia akan generate 0, ini 1, ini 0, ini 1 dan ini 0. Begitu. Membuat tentang pulse dari function tersebut. Atau seperti ini. Ini namanya step function. Jadi kita bisa bikin juga kondisinya ST adalah 0 ketika T kurang dari T kecil kurang dari T besar. Atau 1, T lebih besar dari sama dengan adalah T besar. Nah, jadi rentang dari ini ke sini, nah, jadi kita bisa labelkan sebagai T1. Nah, jadi selesainya adalah dia sebagai T2 gitu. Ketika Anda bikin dia 2 intervention. Nah, nanti kalau Anda bikin 3 intervention, tentu dia akan ada T3 gitu dan seterusnya. Nah, jadi itulah dasar menetapkan kapan dibikin intervensinya 0 ataupun 1. Nah, balik lagi ke sini. Jadi di slide yang ke-10 tadi kan saya sudah berikan model untuk ARIMA ya. Nah, jadi tentu di sini ada mode intervention pengembangan dari YT ini, YT sama dengan FXT plus NT dan seterusnya. Nah, ini kita bisa memodifikasikan seperti ini. Kita ada WXT, kita ada Omega X karena dia backshift algorithm ya di ARIMA. Jadi dibikin B di sini, dibagi dengan delta R, terus dikali backshift-nya dan seterusnya. Nah, ini fungsi ini adalah fungsi default dari fungsi transfer di intervention gitu. Nah, nanti Anda bisa turunkan dan kita dapatlah si delay ini. Jadi ini adalah untuk intervention model. Nah, seperti ini tadi sama seperti saya sebutkan tadi untuk memberikan input sama responsnya ya. Yang mudahnya ini tadi menggambarkan tadi. Yang untuk kapan kita membuat kapan kita meletakkan T1, kapan kita meletak T2, kapan kita menganalkan atau kapan kita mensatukan. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, yang ribetnya kayak gini. Kalau Anda untuk memahaminya ya, tadi yang saya bikin itu yang mudahnya tadi. Nah, jadi kita bikin bagaimana ketika ada inputnya ST, terus ini ada PT gitu dan seterusnya. Ada input dan respons dan dia ketika cenderungnya nanti akan naik secara eksponensial atau dia akan turun secara eksponensial gitu dalam intervention analisisnya. Nah, kalau Anda lihat di sini saya mengatakan 3 sigma. Kalau Anda belajar tentang quality control itu kan sampai 6 sigma ya. Nah, di sini saya hanya sampai 3 sigma saja. Kita bisa lihat nanti Anda dapat konsen seperti apa. Nah, jadi tentu di dalam tahapan time series melihat bagaimana ketika dia ada random series di sana apa tidak.
Nah, kalau dia melewati di garis sigma ini atau kontrol kita, berarti dia ada random. Gitu. Tapi kalau dia tidak melewati itu, berarti dia tidak ada kerandoman di sana. Jadi tadi menjawab pertanyaan Mas Hamim, kira-kira bagaimana untuk membuat dia identifikasi apa tidak, itu bisa kita antisipasi dengan meletakkan sigma. Jadi kan sigma itu kan bergerak dari 1 sampai 6 ya, sampai 6 sigma. Nah, jadi mungkin nanti dibikin analisis seperti apa kira-kira, oh kalau dia sudah melewati 5 sigma atau 3 sigma, dia kita interventionkan. Itu boleh sebagai dasarnya gitu, Mas Hamim. Nah, jadi saran saya ketika nanti Anda bingung mau diinterventionkan apa, Anda bisa lihat dulu bagaimana di quality control-nya data tersebut itu. Anda bisa setting dari 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, sampai ke 6 sigma. Nah, jadi ketika Anda sudah melewati itu bisa interventionkan gitu. Nah, ini saya sebutkan tadi, di quality control untuk melihat bagaimana ketika ada dampak random dan juga ada dampak autokorelasi. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia ada dampak autokorelasi, berarti dia tidak linear atau non linear gitu. Nah, jadi saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau nanti dia bisa melewati sigma tadi, ya itu kita bisa interventionkan. Nah, itu juga salah satu cheat-nya lah, salah satu hack-nya lah. Kira-kira bagaimana kapan kita menggunakan intervention dan kapan kita tidak menggunakan intervention. Jadi sama di sini, misalnya di sini ada modelnya, equation-nya adalah fxt, kita ada omega s, terus gamma backshift, diberikan delta dan seterusnya. Nah, di sini ini adalah fungsi default untuk pulse function. Jadi dia bernilai b, rs-nya bernilai 0 gitu. Nah, jadi ini adalah contohnya untuk theoretical impact-nya dalam pulse function. Nah, atau seperti ini. Ketika dia bergerak beberapa langkah, ini ya, anggaplah di sini ada T plus 3, T1, T plus 2, sama T plus 3, anggap aja demikian. Nah, berarti kita bisa men-setkan kalau dia adalah B-nya 1, R-nya 0, dan S-nya adalah 2. Nah, ini bisa kita sebutkan bahwa dia ada delay atau ada dampak temporer gitu, di efek. Kalau Anda baca beberapa paper di pulse function, nah nanti ada keyword yang sering muncul seperti delay, seperti temporary effect gitu. Maksudnya apa? Maksudnya nih, kalau Anda lihat ya, dari titik 0 sampai garis ke sini kan dia kan cenderung stagnan ya. Nah, tapi kalau dari titik sini sampai ke sini, nah ini kan dinamanya trend. Nah, jadi kita bisa labelkan sebagai T. Nah, di sini ini adalah efek tertingginya. Nah, jadi kita bisa lihat misalnya hari ini adalah titik tertinggi, kita bisa lihat apakah besok ada perubahan, apakah lusa ada perubahan, atau hari setelah lusa tersebut ada perubahan. Jadi kita bisa mengambil beberapa titik tertinggi yang akan kita gunakan gitu. Nah, anggap aja di series ini, anggapnya ya kita titiknya ada T di sini, nah, misalnya di sini ada T2, di sini ada T3. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana efeknya ketika ada perbedaan dari hal tersebut. Dari T1, T2 sampai T3. Jika yang kita gunakan adalah T3. Nah, tapi kalau nanti dia ranknya panjang ya, yang mengikuti gitu. Kalau T-nya sampai 10, ya berarti T-nya sampai 10. Nah, itu contohnya. Nah, atau seperti ini. Kalau seperti ini kita bisa melihat bagaimana directly dari permanen efek tersebut tuh. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah terjadinya suatu peristiwa tersebut itu merubah banyak hal sampai ke signifikansinya gitu. Jadi awalnya dia cenderung stagnan seperti ini, tiba-tiba dia ada satu peristiwa dan dia merubah banyak hal. Yang dari awalnya datanya misalnya nilai tukar rupiah lah, misalnya awalnya 2.000, tiba-tiba sampai 15.000 karena satu peristiwa. Nah, itu terjadi karena ada namanya directly dan permanent effect. Jadi, suatu peristiwa tersebut dia menyebabkan perubahan secara permanen atau perubahan secara tetap gitu. Jadi, ketika itu terjadi, kita bisa melabelkan sebagai B-nya adalah R sama dengan S adalah nilai 0. Jadi, nilainya cuma satu intervention di sini. Sisanya adalah 0. Nah, jadi itu adalah permanent effect. Jadi, dengan sebuah peristiwa dia merubah secara permanen atau berubah tetap dari karakteristik dari data tersebut. Nah, kalau seperti ini adalah contoh yang lain ya. Contoh yang lain di sini misalnya dinamakan delay, ada gradually, dan juga ada permanent effect. Maksudnya apa? Kalau Anda lihat seperti ini, cenderung stagnan. Tiba-tiba dia naik, gitu. Terus tiba-tiba dia ada delay di sini. Tiba-tiba dia gradually naik lagi sampai ke atas. Nah, ini kita bisa sebutkan sebagai ada delay kenaikan ya. Kita ada namanya gradually gitu, karena dia naiknya bertahap. Saya satu lombang sini, ini akan gradually namanya, ke sini dan sama ke sini. Kenapa dia dinamakan delay?
karena dia naiknya itu tidak langsung linear gitu, tapi dia bertahap seperti tangga, maka dinamakan delay. Dan dia tiba-tiba permanent effect gitu. Jadi ini dinamakan data yang delay, gradually, dan juga permanent effect. Jadi nanti Anda bisa lihat ketika bagaimana T1 ketika dia delay, T2 ketika dia gradually, dan T3 ketika dia permanent effect. Nah, cheatnya step function-nya kita bisa bikin ada B-nya 1, R-nya 0, dan juga S-nya adalah 2 gitu. Jadi ini ada beberapa panduannya ya untuk menetapkan nilai tadi untuk step function. Nah, jadi si intervention ini dapat kita analisiskan untuk melihat bagaimana kalau Anda lihat tentang ARIMA kan kita ada PDQ. Nah, kalau intervention kita punya namanya BRS. Jadi adalah model yang kita bisa appropriate-kan untuk identifikasi order BRS di intervention analysis yang tidak bisa distandarkan menggunakan nilai ARIMA. Jadi kalau ARIMA kita ada PDQ, kalau intervention kita punya B, R, dan S. Jadi Anda sudah tahu kapan kita nolkan B itu, kapan kita nolkan R, dan kita kapan nolkan S tadi. Nah, itu adalah penggunaan dari intervention analysis. Nah, jadi tentu ketika kita balik lagi kepada judul hari ini ya, yaitu melihat bagaimana ada impact disaster. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana, atau kita bisa jelaskan bagaimana besaran, bagaimana durasinya atas impact dari intervention tersebut untuk kasus disaster gitu. Nah, di sini kita bisa lihat decreasing of vehicle volume on the toll road caused by the Lapindo Mode Flow and the new full tariff policy itu. Jadi kita lihat bagaimana dampak dari lumpur Lapindo dan dampak bagaimana ada kenaikan tarif kebijakan dari bensin tersebut gitu. Nah, tentu ini namanya model parametrik ya. Kan kita harus menguji juga kira-kira bagaimana lack of fit-nya. Kira-kira betul apa tidak. Nah, karena dia turunan yang gunakan maksimum likelihood, MRT, tentu kita harus gunakan likelihood test gitu, atau LR test. Jadi di sini ada hipotesisnya, 0 adalah omega 0 sama dengan omega 1 dan seterusnya. Adalah nilainya sama dengan omega S atau series tersebut. Atau delta 1 sampai dengan delta R bernilai dengan 0. Nah, ini adalah hipotesis kita. Berarti kalau hipotesis satunya adalah delta 0-nya tidak sama dengan WS. Atau delta 1-nya tidak sama dengan delta R. Itu adalah H1 kita. Jadi bagaimana ketika kita bisa menolak dan menerima hipotesis, di situ kita dapat nilai lambda tadi. Jadi kita bandingkan nilai lambdanya tersebut, atau gampangnya artinya probability value ya, atau P value. Kita bandingkan dengan alpha seperti apa gitu. Nah, ini saya sebutkan tadi. Nilai C tadi atau konstanta tadi untuk di quality control, nah itu berpengaruh penting terhadap kapan Anda menginterventionkan. Bisa jadi ketika Anda gunakan 1 sigma hanya beberapa titik gitu. Jadi sesempitnya sigma itu atau nilai KIC itu dia akan berperan penting untuk juga menentukan kira-kira ada berapa titik puncak di data Anda gitu. Jadi semakin sempit yang Anda gunakan C tersebut, tentu dia akan semakin sedikit juga nilai tertingginya. Nah, jadi itu adalah beberapa pemahaman yang juga harus Anda miliki gitu untuk melebarkan atau mensempitkan nilai sigma tadi. Nah, sama seperti ini, di sini misalnya ada gambar ya. Nah, di sini saya sebutkan untuk cara bagaimana memudahkan Anda untuk menggunakan model ini. Yang pertama adalah step pertama, yaitu tahap pertama. Yang pertama, kita bikin ARIMA dulu untuk data sebelum intervention. Jadi Anda arimakan yang data pertama sampai data ke sini, Anda arimakan gitu. Jadi nanti Anda ramalkan atau Anda forecastkan data tersebut kepada intervention pertama gitu. Nah, terus kemudian respon functionnya kita gunakan sebagai intervention yang pertama. Gitu. Step kedua di sini kita menentukan order dari B, R sama S. Nah, tadi kan saya sudah kasih tahu kapan menggunakan nilai BRS tadi ya, kapan dia 0, kapan dia 1 gitu. Yang kedua tentu sama kita estimasikan, kita ramalkan, dan kita hitung bagaimana perbedaan dari respon tersebut. Gitu. Step ketiga, kita bisa identify dari order tersebut. Kita mengidentifikasi derajatnya untuk B, R, sama S ketika dia ada second intervention. Nah, jadi kita bisa mengestimasikan kira-kira bagaimana ketika kita dapat intervention mode tersebut. Dan kita akhiri dengan evaluasi dari magnitude, dari bagaimana perbedaan dari impact yang pertama dan impact yang kedua. Jadi kalau Anda gunakan series yang panjang dari tahun 90 sampai 2022, tentu itu akan dapat intervention gitu.
Karena kan banyak sekali yang kita sudah lewati ya, dari bencana inilah, yang masalah itulah, yang perubahan presiden lah, dan yang lain sebagainya gitu. Jadi kalau di Indonesia kan latahan sebenarnya. Jadi kalau ada peristiwa apa itu, pasti dia akan mempengaruhi yang lainnya gitu. Misalnya daya jual beli masyarakat. Kalau Anda lihat itu banyak sekali intervention di sana gitu. Jadi Anda bisa ulik juga seperti apa. Gitu. Nah, seperti ini misalnya untuk data vehicle tadi ya. Ketika kita berbicara tentang data tarif, apakah ada perbedaan, apakah tidak gitu. Nah, kalau seperti ini, kita bisa interventionkan bahwa pada Oktober 2005 sampai Mei 2006 untuk kita interventionkan gitu. Karena dia di sini ada delay ya. Dia delay tiba-tiba baru turun gitu. Walaupun dia tidak permanen. Padahal kan dia nggak permanen nih di sini. Jadi dia hanya ada delay dan gradually saja. Nah, saya sebutkan tadi di sini ada beberapa dampak ya. Yang pertama ketika sebelum ada tarif policy. Yang kedua, bagaimana ketika ada dampak dari tarif baru, harga baru, dan tiba-tiba ada lumpur lapindo. Jadi di situ akan ada ada penurunan dari untuk vehicles yang kita punyai gitu. Nah, itulah dampak dari disaster. Nah, terus aplikasinya adalah bagaimana ketika kita melihat traffic volume dari tol di Gempol dari 2000 sampai 2007 ya. Ini paper lama punya saya sama ITS gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana ada perbedaan dari 96 bulan gitu. Nah, ini datanya ada data dari jasa marga. Jadi Anda bisa lihat juga demikian. Nah, di sini caranya seperti apa? Caranya adalah di sini saya gunakan dua intervention. Jadi data yang semenjak 2005 itu bisa kategorikan sebagai 1 dan seterusnya. Nah, karena datanya ada 70 ya. Di sini kan ada 96, jadi kita bisa label. Misalnya data pertama sampai data 70, berarti karena dia ada tarif gitu. Data lebih dari 77, berarti dia dapat kategori sebagai dampak lumpur lapindo. Jadi kita bisa melihat pada rentang waktu tertentu, kira-kira ketika kita asumsikan ada dua kejadian, mana yang sangat berperan penting gitu, merubah banyak hal. Nah, itu bisa kita analisiskan. Nah, jadi karena di tahun pertama ketika dianalisis dia sudah stasioner itu, nah jadi di sini kita stasionerkan, kita diferensikan kepada derajatnya 1. Jadi kita dapatkan tadinya 1, seasonal difference-nya adalah D1 sampai dengan S-nya adalah juga 12. Jadi dia ada dampak musiman. Nah, jadi kalau lihat PHCF seperti ini ya PHCF-nya kita bisa lihat pada model-model berapa kita dapatkan lag-nya. Berarti tadi karena saya sudah difference dengan 1, berarti kan I-nya 1 ya. Nah, tapi kalau dia seperti ini, kalau dia gambar seperti ini, berarti dia ada dampak musiman gitu. Karena dia ada dampak seasonal. Nah, jadi kita bisa bikin modelnya adalah Arima 011, 010 derajatnya 12 dan juga Arima 110 010 derajatnya juga 12 yang kita dapatkan di sini. Nah, sehingga model itu untuk step pertama kita dapatkan dalam analisisnya. Nah, jadi kita dapat koefisiennya adalah 0,6 untuk model Arima ini dan kita dapat juga Arima 110 untuk model yang kedua gitu. Dan koefisiennya adalah minus 0,5. Jadi kita ada dapat dua model. Nah, di sini sebelum membuat intervention, sebelum kita masuk ke step kedua, kita lihat dulu. Tadi kan saya sebutkan dicontohkan tadi ya. Sebelum kita intervention, kita lihat dulu bagaimana karakteristiknya. Nah, ini kita bisa ramalkan. Dan kira-kira bagaimana peramalannya itu. Ini kan data aktual kita. Ini kan data aktual kita yang kuning ini. Ini data aktual kita, dia turun ke bawah. Tapi yang kita ramalkan, dia malah naik ke atas gitu. Nah, jadi hati-hati ketika Anda gunakan Arima, karena dia ada kecenderungan naik atau turun secara eksponensial gitu. Nah, jadi saran dari saya ketika Anda gunakan Arima atau pemodelan box Jenskin ya, hanya gunakan 2-3 step aja itu udah cukup gitu. Jangan digunakan untuk banyak langkah gitu. Jadi akan mempersesat Anda. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat dia ada perbedaan yang jauh dari data ramalan dan juga data aktualnya gitu dalam data kita tadi. Nah, jadi tahap kedua, kita bikin response values gitu. Jadi kita lihat dulu di control chart-nya. Nanti kita lihat bagaimana sigma-nya tadi ya. Di sini kan Anda bisa lihat nih. Yang pertama ada lambda-nya, di sini ada 3 sigma, minus 3 sampai 3 gitu. Kira bagaimana. Nah, kalau dia misalnya ada 6 sigma, nanti mungkin dia juga berbeda gitu. Nah, jadi yang kalau di sini ada cara memudahkan ya untuk Anda menggunakan. Jadi kita bisa melihat di tabel ini, di gambar ini, nanti Anda bisa gunakan Minitab, Anda bisa gunakan R juga, nanti saya kasih codingnya, atau Anda gunakan SAS juga bisa, SPSS, saya nggak tahu SPSS bisa apa tidak, tapi kalau Minitab itu masih bisa.
Tuh. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika ada interventionnya gitu, kalau seperti ini. Nah, kalau seperti ini fenomenanya, kita bisa asumsikan bahwa di situ dia ada dampak intervention dan juga kedua intervention. Jadi kita bisa asumsikan bahwa dia adalah 0 untuk B-nya, R-nya, dan juga S-nya. Jadi B-nya ada B sama dengan R, sama dengan S, dia nilai juga 0 gitu, untuk dalam step function-nya. Nah, ini kalau Anda gunakan SAS ya, ini kalau Anda gunakan SAS, saya kasih codingnya, kalau Anda gunakan R juga boleh, jadi senyaman Anda aja gitu. Nah, jadi misalnya nanti Anda sudah gunakan SAS, nanti kita akan dapat model seperti ini. Jadi didapatlah model terbaik kalau di SAS langsung dia dapetin. Atau kalau Anda gunakan auto Arima juga dapat dia mana model yang terbaik langsung. Nah, kita dapatkan ada modelnya, model MA1, kita ada nilai estimasinya adalah 0,6 dan seterusnya. Nah, jadi dari awal kita udah asumsikan untuk step function-nya adalah nilainya adalah 0. Gitu. Nah, kemudian tentu kita melihat tadi bagaimana ketika ada second intervention. Jadi kan Anda harus lihat ya, tadi kan data kita kan ada 2 intervention. Yang pertama adalah karena ada tarif, yang kedua adalah karena ada lumpur lapindo. Nah, kira-kira bagaimana gitu peramalannya? Oh, ternyata masih demikian gitu. Ketika kita ramalkan, ini hasil ramalan kita. Walaupun berbeda cukup lah pada aktual data kita gitu. Walaupun di sini ketika diramalkan, ini sama-sama turun. Nah, di sini turun, di sini turun. Tapi nilai aktualnya mungkin berbeda gitu. Kalau kita ramalkan dia adalah 2000, ini berapa nih? 1900, tapi dia ramalnya, tapi aktualnya ada 200, 1200. Nah, berarti kan dia ada selisih 700 ya. Nah, itu kan juga besar, itu juga meters. Nah, jadi kita bisa melihat kira-kira bagaimana perbedaannya kira-kira dengan data aktual kita dan juga data ramalan kita. Nah, kemudian tahap ketiga, kita melihat bagaimana ada second intervention. Yang kalau seperti ini, dari yang pertama dia stagnan, karena kan dia nggak ada perubahan tuh. Nah, tapi karena ada dampak yang kedua, lumpur lapindo, pada data ke-77, kita bisa gariskan atau kita interventionkan ternyata dia ada perubahan yang secara masif. Nah, jadi itu adalah nilainya. Berarti di sini kita lihat bahwa ketika dia nilainya adalah kurang dari 151, itu adalah nilai linear kita gitu. Berarti kalau dia lebih dari situ, berarti itu adalah ada perbedaan yang berarti di sana. Nah, makanya kita bisa gunakan juga ketika di sini ada perbedaan adalah B-nya 1, R-nya 1 juga S-nya 1. Atau B-nya 1, R-nya 0, ada S-nya juga 3 dan 6 gitu. Nah, ini bagaimana dapatnya? Nanti Mas Mbak bisa seperti ini. Jadi nanti kalau di sini ada 3, kan dia kan turun 1, 2, 3. Nah, kalau dia udah 3 di sini cukup pakai T-nya 3 nggak apa-apa itu, S-nya 3. Tapi kalau udah mau dipanjang sampai 6 juga boleh gitu. Jadi ini cara bacanya ya, menentukan S-nya tadi. Jadi kalau dia turun, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kita lihat kalau Mas Mbak mau sampai dia order ke lain juga boleh. Tapi lebih mudahnya hanya 2 order aja udah cukup gitu. Jadi kita lihat bagaimana titik terendahnya. Gitu. Jadi saya ulangi lagi ya. Kalau di sini ada 1, 2, 3, berarti S-nya di sini 3. Jadi Mas bisa pakai S-nya 3 boleh. Atau nanti mau pakai 6 juga apa-apa gitu. Jadi 3, 4, 5, 6 juga boleh. Jadi cari bagaimana ketika dia ada turunan atau patahan dalam secara eksponensial gitu, untuk memilih nilai S-nya tadi. Nah, jadi kita akan dapat ini rumus kita akan dapat model seperti ini. Ini kan model sudah saya berikan tadi ya di slide ke halaman ke-13 atau 14 tuh, saya lupa. Nah, jadi ketika di running di Arima atau di running di SAS atau di R, kita akan dapat output seperti ini. Nah, jadi ini adalah outputnya. Nah, jadi setiap model inilah yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi bagaimana ketika kita melihat dampaknya di lumpur lapindo tadi gitu. Nah, jadi hadir lumpur lapindo tadi kita bisa modelkan. Inilah modelnya untuk meramalkan kira-kira bagaimana ketika ada data fenomena tersebut. Nah, tentu kita lihat juga diagnostiknya bagaimana residualnya tadi gitu. Nah, jadi kita bisa lihat seperti apa itu. Jadi ini adalah model final kita. Jadi tentu kita ada AR1 karena di step pertama kita gunakan AR ya. Jadi itu ada modelnya. Jadi kita akan ada 2 intervention di sini, 1-1 dan 1-2 gitu. Dan lainnya adalah nilai koefisien tadi untuk masukan ini. Basis 1, basis 2 dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita dapat nih model interventionnya seperti apa.
Nah, jadi output yang tadi kita bisa tulis seperti ini, YT yaitu S1-nya adalah karena dia first step-nya dia adalah 0, karena dia kan tidak ada gradually. Dia kan tidak ada permanen ya naiknya. Jadi saya bisa sampaikan dia adalah 0 0 0. Nah, tapi di second step tadi kalau Anda ingat dia ada gradually. Jadi saya bisa asumsikan sebagai 1, S yang 3 dan 6 dan seterusnya. Dan kita bisa bikin seperti ini untuk dalam puls kedua. Dan plus ketiganya adalah dapat satu saja, yaitu si PT tadi. Dan seterusnya. Jadi ini adalah model yang menggambarkan dia ada dua intervention. Yaitu intervention untuk model ketika dia ada fallacy fuel tadi, atau bensin tadi. Yang kedua, bagaimana ketika dia ada intervention, ketika dia ada bencana. Jadi ini adalah model finalnya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengimply, kita bisa mereasoningkan gitu. Karena kan kalau Anda gunakan neural network seperti kemarin, GRNN, kita nggak bisa reasoningkan karena dia model black box. Nah, tapi kalau model-model turunan dari parametrik, tentu kita bisa reasoningkan gitu. Nah, jadi ketika di sini nilai koefisien, nah kita bisa sampaikan bahwa tentu di sini ada besarannya 388.000 ya. Jadi ini adalah vehicle tadi. Nah, jadi dia akan nilai seperti apa gitu. Ketika dia akan ada dampak decrease atau increase-nya di periode tertentu atau pada periode Maret tersebut gitu. Nah, jadi sini saya sampaikan bahwa the implies that the new full tariff caused by decrease, jadi ada decrease itu dalam nilai bulanan dalam vehicle tersebut ketika dia melewati tol dari Warugempol yang menyebabkan sebagai sekian banyak kendaraan. Tapi dia akan decrease itu, yang akan terjadi ketika dia ada tarifnya. Mulai Oktober 2005 sampai dengan periode tertentu sebelum Lapindo itu hadir pada 2006. Nah, jadi itu cara interpretasinya. Jadi nanti Anda bisa dapat nilai besaran untuk menginterpretasi bagaimana terjadinya sebuah peristiwa sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Jadi itu bisa Anda gunakan untuk gunakan intervention model. Nah, yang kedua, jadi kan karena dia ada dua intervention di sana. Nah, jadi sini saya sebutkan bahwa di situ di Lapindo ada S2T yang dapat menyebabkan atau decrease-nya ke 3 bulanan di Warugempol gitu. Di tol tadi. Nah, jadi itu bisa jadi karena banyak hal. Yang pertama, kita bisa sebutkan ada 387 kendaraan yang pada periode tertentu dalam 3 bulan tersebut itu. Ketika dia terjadi lumpur Lapindo, mulai dari 2006 bulan Juni sampai dengan Agustus. Dan seterusnya seperti apa itu, decrease-nya seperti apa, penurunannya sebesar apa, dan juga sebesar apa yang lainnya gitu. Jadi Anda bisa dapatlah nilai yang tadi. Kira-kira bagaimana ketika Anda ramalkan nilai tersebut. Ini nilai ramalan ya. Ketika sampai 2006 bulan September sampai November, dan bagaimana ketika dia bulan Desember. Nah, ini adalah ramalannya seperti apa. Nah, jadi ini adalah final modelnya. Jadi pada intervention yang tadi saya sebutkan, kira-kira ketika, ini kan ada T1 ya, T1 sama dengan 6, T1 sama dengan 4, ini kan periodenya gitu. Jadi kita bisa lihat pada waktu-waktu keberapa yang kita bisa antisipasi kira-kira terjadinya itu semasif apa gitu. Kira-kira kalau sudah nggak bisa kita kontrol kan bahaya sebenarnya kalau peristiwa itu. Jadi itu adalah manfaat dari intervention. Jadi kalau Anda lihat seperti ini, disampaikan bahwa sini ada S1T, pada bulan pertama, S2T 1, S2T 2, di sini adalah S2T 3 gitu. Jadi sini adalah T3. Nah, tadi kan ada T1, T2 dan T3 dan seterusnya gitu. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana ada penurunan atau ketika ada penaikan gitu dalam data kita. Jadi ini adalah result dari funnel model yang kita dapatkan. Nah, jadi kita bisa lihat nih kira-kira bagaimana. Di sini ada beberapa garis ya. YT-nya ada data aktual kita, dash 2 adalah pre-intervention, jadi sebelum intervention, dan dash garis panjang terus tiba-tiba pendek-pendek adalah post-intervention, dan dia dash 4 ini adalah 2 intervention. Jadi kita bisa lihat apakah bagaimana fit dan predicted value-nya. Jadi sedekat apa gitu, semirip apa ramalannya. Ini kita bisa melihat seperti ini. Jadi kalau kita bikin pemodelan 2 intervention, ini hampir tepat di garis aktualnya gitu kalau Anda lihat. Nih, kan dia patah-patah hampir tipis ya. Beda-beda tipis. Nah, berarti dia sudah mencakupi. Jadi saya model intervention ini dia sudah cukup belajar untuk memahami ketika dia ada 2 periode intervention di sini gitu. Jadi sudah cukuplah untuk meramalkan gitu. Nah, jadi itu adalah kegunaan untuk intervention.
Nah, jadi tentu kita recall memori lagi putusnya akses tol Parung yang sudah terjadi itu ya. Nah, jadi itu juga menyebabkan akses tol yang tidak bisa kita gunakan. Nah, jadi itu adalah kegunaan untuk intervention. Nah, conclusion-nya. Jadi conclusion di sini tentu apa namanya yang susah dikontrol adalah residualnya. Makanya yang harus kita cek kan residualnya ya, kira-kira bagaimana kerandomannya, bagaimana keteracakannya gitu. Jadi kita bisa melihat untuk kita lebih proper lagi. Kira-kira Anda melihat bagaimana besaran sigma tadi untuk dalam residualnya. Yang kedua, tentu tahapan yang kedua tadi ya, untuk membangun input dan output yang tadi untuk intervention, itu kan berperan dari banyak hal. Dalam step 1, step 2, sampai step 3. Nah, jadi hati-hati ketika Anda membuilding model tersebut gitu. Hati-hati dalam memilih mana AR yang terbaik, mana memilih yang tadi S yang terbaik gitu. Itu hati-hati ketika Anda menginput tadi yang sudah saya sebutkan. Yang ketiga, tentu bagaimana ketika Anda bisa mereasoningkan atau Anda bisa menginterpretasikan bagaimana nilai-nilai yang tadi yang saya sebutkan di output tadi gitu. Misalnya kita gunakan SAS tadi ya, kan tadi ada besaran gitu. Besaran bagaimana behavioralnya tadi gitu. Nah, itu juga sangat berperan penting untuk Anda menginterpretasikan, untuk membuat atau Anda untuk memilah kira-kira mana policy yang harus Anda benahi gitu. Ketika ada suatu fenomena tersebut. Jadi itu adalah kegunaan untuk intervention models. Ada pertanyaan? Atau perlu saya ulangi? Nah, di sini ada slide kedua ya. Nah, di sini ini lebih membahas kira-kira bagaimana turun-turunannya gitu. Nanti Anda bisa bacalah lebih detail lagi. Jadi kan Anda bisa bacalah ini bagaimana maksudnya ya. Arima tadi ini cuma karakteristiknya tadi. Kalau dari 21 dari 200 berarti dia cuma ada 2 input. Kalau ada 2 dan 1 berarti seperti apa gitu. Jadi kalau Anda baca ini sebenarnya udah nggak ada masalah. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi itu lebih ke pola pikirnya dulu. Yang kita coba bangun sini adalah pola pikir dulu. Jadi kalau pola pikir Anda sudah nangkep nih caranya membangun seperti apa. Nah, nanti cara mengestimasinya itu yang belakang lah, yang kedua gitu. Yang penting Anda tahu dulu, oh intervention ini digunakan untuk ini nih. Oh manfaatnya itu seperti ini nih. Oh step-nya itu seperti ini dan ini. Nah, itu dulu yang kita coba gapai hari ini. Ada pertanyaan dulu? Mas, tadi izin Mas. Silakan Mas Amin. Yang mengenai itu deh, dari itu dulu yang interpretasi estimasi parameternya deh, ada angka-angka hasil kendaraan yang turun itu kalau nggak salah di slide-slide terakhir ya. Akhir ya, bentar. Nah, setelahnya. Iya. Nah, Ini itu ramalan Mas. ya ramalannya kan ya maksudnya ya. Nah, Nah, itu pertanyaan saya tadi yang di minus 388 itu kan yang koefisien pertama itu kan jumlah kendaraan yang turun ya karena akibat kebijakan yang intervensi pertama itu ya. Ya betul. Nah, kemudian yang di angka kedua dan ketiga dan seterusnya itu di pembahasan Mas tadi kan ada 387.181, kemudian atau yang setelahnya 166 itu bisa dimaknai juga nggak ya, minus 126, minus 166 itu artinya apa ya? Ini bisa Mas, ini berarti 3 periode ya, 3 step berarti. Kalau ini data harian. Oh berarti ini step hari ketiganya Mas. Berarti kan kalian derajat kedua, berarti yang keduanya seperti apa? Nah karena sense tadi 4-nya berapa dan 7-nya seperti apa? Bisa kok identifikasi kayak gitu. Tapi ini cuma satu model aja ya untuk series tadi ya. Nangkep? Gimana? Begini. Jadi kan tadi kan di sini misalnya ramalannya untuk hari yang pertama tadi ya. Nah, di sini kan ordernya tadi kan tergantung kita pakai order yang keberapa, T4 tadi. Berarti kalau T4 berarti nilainya berapa itu. Kalau T6-nya berapa, dan ke-7-nya berapa. Sama seperti Arima, Mas. Arima kan tergantung kita gunakan AR MA berapa untuk koefisien tadi. Nah, tapi kalau di sini ini nggak bisa kita interpretasi untuk hari fix untuk besoknya. Kecuali konstanta. Konstanta ini kan kita bisa reasoningkan ya untuk terjadi besok, lusa, atau seterusnya gitu. Tapi kalau ini hanya karakteristik aja gitu. Jadi kalau di sini anggaplah dia ada 1 minggu ya. Berarti di sini pernya adalah hari pertama, hari keempat juga hari ke-7. Berarti Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis, dan hari Minggu gitu. Nah, jadi di sini ada kecenderungan. Ketika hari keempat, nah itu besarnya seperti ini penurunannya. Ketika hari ke-7, dia penurunannya sebesar ini juga gitu. Lengkap? Iya, oke. Jadi udah dapat sense-nya ya untuk intervention. Yang lain ada pertanyaan?
Sebenarnya mudah kok, sama seperti ARIMA. Bedanya kan karena kita menganggap penting ada terjadinya perubahan di data ini tadi ya, di apa namanya informasi ini. Nah, itu juga Mas, mohon maaf. Gimana? Itu yang gambar ini yang sekarang tadi Tadi. yang slide tadi barusan ditunjukin. Ini. Nah, itu artinya kalau untuk yang intervensi pertama T1 itu posisinya apakah pada saat puncak tinggi itu atau pada saat yang turun di setelahnya gitu? Oh, kalau di analisis Mas, yang tertinggi dong, kan kita udah terhitung kalau dia ada intervention. Intervensi itu bukannya nanti misalkan kalau ini kan tren, kemudian dia naik. Nah, nanti kan pada saat turun banget baru dia berarti ada intervensi gitu. Kalau untuk yang Bisa. posisi T1 ini kan sepertinya kayak Titik belum ada tertingginya. intervensi ya. Titik tertingginya ya. Tergantung nih codingnya Mas siapa nih? Sobari ya? Tergantung nanti codingnya kayak gimana Mas. Kalau Mas merubah codingnya seperti melabelkan gitu ketika dia derajatnya berbeda, nah itu bisa dia otomatis diganti. Tapi kalau Mas seperti ini kan Mas melabelkan ya 0 dan 1. Nah, berarti dia digunakan ya hanya variabel 1. Itu kalau Mas labelkan dia nggak 1 ya berarti hanya 1. Di sini yang kita analisiskan. Kadang lebih bisa dibikin kok coding itu di R itu. Pertanyaan lain? Lain ada pertanyaan kah? Atau bingung? Atau saya nanya? Jam berapa? Oke, 20 menit lagi lah. Ada pertanyaan kah? Atau ada yang kurang ngerti di bagian mana? Nanti kalau ada tugas akhir, entah sama Prof. Budi bahas yang sama, gimana nanti kalau nggak bisa jawab? Tuh, jadi kalau ada pertanyaan, saya silakan. Setelah ini Prof. Budi ya. Saya masih 2 kali lagi deh. Ada pertanyaan kah? Ini di sini sebenarnya sudah saya kasih contekan nih. Jadi bagaimana tips-tipsnya ya kalau Anda bangun model ini. Step 1, apa-apa yang Anda kerjakan. Step 2, nunjukkan order. Dan step 3, baru Anda bikin intervention-nya. Jadi kalau Nanya yang review sebelumnya boleh ya sedikit ya? boleh. Yang mana, Mas? Enggak, yang pertemuan sebelumnya misalkan SVM sama neural network ya. Boleh. Gimana Nah, kalau saya pertanyaan konsepsi karena kalau hitung-hitungan juga masih belum terlalu ini harus baca-baca lagi. Pertanyaannya gini, SVM atau neural network itu kan dia beda dengan yang sekarang ya. Dia kan lebih disebut model non parametrik ya, yang SVM sama neural network itu enggak? Karena tidak ada diagnostik itu ya. Sorry, diagnostik ada, tapi bukan untuk uji parameternya. Oh, oke. Tapi dia termasuk model non parametrik, SVM dan neural network. Kak, saya lebih gini, tergantung ya mau menginterpretasi bagaimana itu non parametrik. Tapi kalau saya berpikir kalau inputnya adalah dari ARIMA, itu saya sebutkan sebagai semi parametrik. Nangkep? Karena kemarin kan kita kan inputnya sebagai ARIMA ya, ARIMA, SARIMA gitu. Kan dia belajarnya dari lak-lak PACF. Nah, kecuali kalau Mas gunakan beberapa algoritma di deep learning. Itu misalnya, maksudnya apa? Mas gunakan K-fold gitu, K-fold. Nah, itu kan dia bisa menseparasi mana sebagai inputnya Mas Samim. Nah, itu baru saya setuju dinamakan non parametrik. Nangkep? Nah, jadi bagaimana jadi, SVM dan neural network itu termasuk kategorinya karena masih ada input ACF itu dia PACF itu berarti dia non parametrik semi parametrik gitu. Kalau saya ditanya gitu. Kalau saya ditanya saya lebih setuju menjawab semi parametrik daripada non parametrik. Kecuali kalau inputnya tadi saya gunakan K-fold, itu kan beda-beda ya orang-orang menanggapinya. Kalau nanti gunakan K-fold untuk memisah mana data-datanya tadi inputnya dibilang non parametrik, baru saya setuju. Itu pertanyaan ini Mas. Sebenarnya pertanyaan intinya tadi baru itu. Pertanyaan intinya adalah kalau dari SVM sama neural network itu kan secara umum yang Mas jelaskan itu kan lebih ke meramalkan ya atau forecasting daripada kejadian yang akan datang. Nah, kasusnya begini, bisa nggak dia diperlakukan sebagai yang kita ramalkan itu sebagai missing data gitu. Artinya missing data gini, misalkan kita punya suatu data series, katakanlah Januari sampai November, ternyata di Desember itu karena suatu hal tidak ada datanya, tapi Januari berikutnya ada lagi sebetulnya gitu.
boleh nggak kita melakukan si Desember yang kosong itu pakai SVM atau neural network. Tapi sebenarnya yang setelah itu ada datanya gitu, karena ada missing di bulan atau di hari itu aja gitu. Boleh ya kita tanggapi sebagai itu? Ini Mas, analisis itu banyak hal kegunaannya ya. Kalau Mas sebutkan tadi itu gunanya untuk missing imputation. Nanti ada lagi nama metode namanya missing imputation. Nah, si missing imputation inilah yang bisa dilakukan untuk menginput kira-kira mana data yang kosong. Nah, khawatirnya kalau Mas ramalkan all the way gunakan ini, itu berarti ada 2 residual dong. Yang pertama, residual yang udah Mas dapatkan di model tadi ketika Mas inputkan. Yang kedua, double residual yang udah Mas gunakan tadi. Jadi residual yang udah ada di data Mas masukin ke situ, Mas kan ramalan lagi dengan data yang tadi. Berarti kan dia ada 2 residual di situ. Nah, itu nggak boleh. Itu kita hindarkan. Nah, tapi untuk mengisi kira-kira mana ada data-data kosong, itu ada bagian lain. Namanya missing imputation. Nah, itu ada turunannya banyak itu. Ada Hopdex computation, ada Copdex computation. Sebentar, saya cari contekannya bentar, Mas. Jadi intinya tidak bisa diperlakukan SVM dan neural network itu untuk mengisi data di hari atau di bulan yang kosong itu ya? Kalau kegunaannya boleh, tapi kan ada beberapa part yang harus kita rubah, Mas. Sama seperti regresi kan tuh banyak cabang ya, regresi berganda, dummy dan lain sebagainya, PLS. Itu ada part-part yang harus kita rubah dulu sebelum Mas gunakan si NN itu untuk Mas input tadi, imputation-nya. Paham nggak, Mas, konsepnya? Ya, secara umum sih, secara konsepnya sih paham sih. Artinya kalau kita menggunakan SVM dan neural network untuk data missing data tadi itu bukan menempatkan sesuatu pada tempatnya lah, karena nanti ada 2 residual tadi gitu ya. Jadi sebaiknya pakai metode yang untuk imputation data gitu ya. Ini cheat sheet saya di UI, saya ngajar data science. Nah, di sini ada missing imputation kan yang tadi Mas Amin sebutkan. Kira-kira mana ketika ada missing imputation gitu. Nah, nanti Mas bisa gunakan banyak hal. Bisa gunakan min boleh, median boleh. Nah, ini ada contekannya. Ada beberapa banyak sekali nih yang tadi Mas sebutkan. Itu juga bisa tuh namanya missing data imputation. Mas bisa gunakan KNN, Mas bisa gunakan multi layer perceptron, bisa gunakan NN, SOM, lain sebagainya itu. Itu juga bisa. Nah, tapi ada bagian-bagian yang saya sebutkan yang harus Mas rubah dulu. Jadi jangan all the way model itu Mas langsung gunakan hantam, gunakan untuk missing imputation. Enggak, tapi ada part-part yang harus kita rubah dulu, Mas Amin. Nangkap filosofinya ya? Iya, secara umumnya sih nangkap secara umum. Oke. Menarik. Yang lain ada pertanyaan? Ada 10 menit lagi. Apa bingung? Bingung ya? Di sini pernah dengar kata-kata Arimax nggak? Arimax. Ada yang pernah dengar kata-kata itu? Model Arimax? Belum ada ya? Oke. Kemarin yang pas sama Prof. Tony di Arima tuh diajar apa aja? Sampai cuma pemudahan Arimanya aja. Sarima udah belum? Sarima udah? Udah Sarima. Oke, Sarima sudah. Ada pertanyaan berarti ya? Sebenarnya masih memahami sih, Mas. Apa yang penting kalau apa kata Mas Rezi kan untuk pertemuan ini sebenarnya nangkap dari membangun pola pikirnya dulu ya. Ini tujuannya ini gitu. Kemudian langkahnya seperti ini. Tapi kalau untuk detailnya sebenarnya saya masih bingung tadi itu juga sih, Mas, kalau boleh tanya lagi. Daleman lagi. Ya lebih dalamnya itu mengenai S-nya itu 3/6 gitu. Kenapa patahan 36 gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Kalau titik yang dalam gitu. Sebenarnya kalau detailnya sih masih banyak pertanyaan. Cuma karena tujuan Mas Rezi tadi membangun pola pikir dulu, ya udah oke lah gitu kan. Karena masih banyak juga yang mau ditanyakan gitu. Ya benar. Jadi memilih Mas Rezi 36 ntar ya. Slide yang tadi 36. Sebentar Mas ya. Nih. Ini kan dapatnya dari mana 3/6 ini? Nah, ini sebenarnya saya pakainya dari visual tadi. Yang patahan ini loh. Mana patahan tadi ya? Nih, patahan tadi. Tapi kan kalau kita gunakan PACF, ACF masih nggak caranya ya.
Kalau dia cut off sampai itu berapa gitu. Nah, tapi kalau dari sisi saya, kalau Mas mau gunakan sampai 6, 7, 8, 8 juga boleh. Jadi 3, 6, 8. Ini berapa lagi yang patah di sini yang jauh? 13 ya, 13 boleh. Nah, di sini saya berpikir, karena data saya ada data harian, Mas. Data harian ya. Jadi, dalam rentang waktu 7 hari itu, mana nih yang saya bisa maksimalkan itu? Biar kalau kita bahas model statistika namanya parsimoni ya. Jadi, nggak hanya kita bisa dapat akurasi tinggi, tapi sesimpel apa itu model gitu, agar kita bisa reasoningkan. Nah, jadi agar bisa saya dapat tahapan itu ke titik itu, saya bisa gunakan sampai 2 aja gitu. Karena saya berpikir kan datanya ada data harian, ya berarti selama 7 hari itu, selama 7 hari, mana nih yang paling penting, mana yang benar-benar dia berbeda jauh. Nah, maka saya gunakan dia 3 dan juga 6, Mas. Gitu. Kenapa saya gunakan 1? Karena 1 ini kan tahapan awal sekali ya, kecuali dia benar-benar berbeda sendiri gitu ke yang lainnya. Saya berpikir 1 kan titik awal, berarti nggak terlalu meters lah. Nah, berarti hari ketiga, hari ke-6 mungkin itu lebih meters dibandingkan yang lain. Itu 12 juga patah, Mas? Boleh, 12. saya bilang. Nggak Kan apa-apa saya ya? kan gunakan seminggu, Mas. Kalau Mas mengasumsikan untuk sebulan, boleh silakan. Kalau Mas gunakan 2 minggu, berarti 14 hari ya. Boleh, nggak masalah. Itu kan beda-beda aja ya. Saya berpikir kan gini, saya berpikir karena dia data harian, berarti kan kita bisa kan dia mingguan ya. Jadi kita bisa lihat nih hari kapan nih yang dia benar-benar berbeda gitu. Sesuai kebutuhan aja kok. Nangkep kan ya milihnya ini dari mana S ini? 3 dan 6 ini? Ini tadi karena se-sense saya aja gitu untuk saya interpretasikan. Ketika saya berbicara dia dalam waktu seminggu. Nah, beda tadi kalau kata Mas Saim 12, itu kan dia harus stable dalam 2 minggu ya. Nah, mungkin bisa jadi 2 minggu ke depan berbeda lagi itu. Saya nggak mengambil risiko residual besar, maka saya ngambil yang paling dia sempit, paling dia yang mendekati ke real tadi itu. Karena kan tujuan kita meramalkan adalah dia mendekati ke aktual kita gitu. Gitu Mas. Jadi biar rentang nggak panjang, khawatirnya ada residual juga panjang di sana gitu. Sama seperti Arima ketika dibikin gitu. Itu kan tergantung kita juga sebenarnya mau dibikin AR yang keberapa. Makanya ketika nanti Mbak coba gunakan secara visual ya bikin Arima, coba dibandingkan dengan auto Arima. Di AR kan ada fungsi auto Arima tuh. Nah, kadang-kadang berbeda tuh yang dapetin di auto Arima dengan apa yang kita dapetin gitu. Nah, bisa jadi kan. Ada pertanyaan lain? Jadi kalau sebenarnya kalau saya ngambil mahasiswa, kalau tiba-tiba saya analisis dapat Arima beda dengan mahasiswa yang beda dapatkan, saya nggak mempermasalah itu. Yang saya masalahi, yang penting dia Guten Solvit-nya tuh udah penuh semua. Parameter signifikan, asumsinya terpenuhi gitu. Masalah residual kan tuh bisa kita antisipasi ya mungkin kalau keliru gitu. Begitu. Jadi mungkin apa yang saya lihat ini benar, mungkin beda dengan apa yang Anda lihat benar itu. Yang penting adalah dasar kita untuk menulis itu udah betul gitu. Nah, kalau asumsinya udah keliru, nah itu bakal salah kemana-mana. Begitu. Filosofi saya. Ada pertanyaan? Mbak Ramali ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Mas Subari ada pertanyaan? Belum. Mas Marianto? Belum. Mbak Narziza? Belum. Mas Rifan? Sedikit sih Mas. Gimana? Kalau tadi saya ini kurang mendengarkan gitu mengenai tadi kan intervensi itu ada rentang waktunya ya, intervensi pertama, kedua. Kalau pada prakteknya bagaimana kalau pada rentang waktu yang sama itu terjadi beberapa intervensi? Misalkan kalau kita bicaranya sekarang sedang ada pandemi, terus ada perang gitu kan antara Rusia dan Ukraina, terus ada kebijakan juga dari negara-negara yang menentang Rusia. Jika hal tersebut terjadi, bagaimana gitu untuk penentuan intervensinya tersebut? Apakah dalam satu kurun waktu tertentu langsung dijabarkan semua atau bagaimana? Ini Mas Rifan, tadi kan saya sudah kasih contekan ya, kira-kira bagaimana ketika banyak sekali intervention. Mas bisa nanti gunakan di sini sigma Mas. Gitu. Misalnya nanti ada di Minitab ya, ada apa namanya? Section itu PC atau quality control. Nah, Mas input ada data series itu, Mas runningkan. Kira-kira dapat berapa sigma. Nah, jadi kalau dia kalau nanti Mas memperkecil sigma ini atau Mas memperbesar sigma ini akan berperan penting untuk menetapkan berapa banyak intervention. Itu kalau kita nggak punya expert system ya.
Kalau kita nggak punya knowledge manajemennya ya, kapan kita mengintervention itu? Nah, itu bisa Mas sempit atau berdasarkan Six Sigma tadi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya tadi data ini. Nah, ini kan sebenarnya kan kita nggak tahu, sebenarnya kan saya nggak tahu detail bagaimana mengintervention tadi. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah saya bikin dulu quality control-nya. Kira-kira bagaimana ketika ada sigma tadi, nah berapa banyak yang dia keluar di sigma tersebut, itu bisa kita labelkan sebagai intervention. Atau yang kedua, saya melihat dari titik-titik ini. Misalnya saya menganggap nih di sini ada titik paling terendah ya. Misalnya di sini terendah, di sini terendah gitu. Kalau saya melihat dari batasan terendah ya, atau saya melihat dari batasan tertinggi. Nah, kalau saya gunakan itu kan berarti dia ada 1 intervention, 2 intervention gitu. 3 intervention juga 4 intervention. Itu juga boleh demikian. Jadi tergantung bagaimana cara-caranya Mas tadi. Tapi kalau Mas nggak punya expertise tadi, nggak punya knowledge-nya, saya sarankan Mas gunakan quality control seperti ini. Jadi Mas lihat bagaimana sigmanya. Gitu. Kalau dia melewati besarnya dari mana, nah itu Mas bisa labelkan intervention. Gitu. Contohnya Mas. Paham? Paham ya caranya ya? Kira-kira bagaimana itu ya? Mbak Delva ada pertanyaan? Belum ada? Mbak Delva ada pertanyaan? Oh, silakan Mas Sobari. Tadi ke slide yang barusan. Oke. Yang quality control tadi ya? Iya. Kalau kayak gitu berarti misalnya nih kan tidak ada yang kelewat dari sigma, berarti kalau kayak gini bisa disimpulkan tidak ada intervensi gitu. Yang ada intervention. Contohnya? Contoh yang ini tidak ada intervensi berarti. Oh iya. Karena saya ini bukan data Mas ya. Ini saya cuma gambar-gambar organ. Iya. Berarti Jadi kalau, ya untuk contohnya kayak gini berarti itu tidak ada. Nggak ada, ini nggak ada intervention. Kecuali kalau saya turunkan sigmanya jadi 2 sigma. Ini mungkin ada 1 di sini. Atau saya sampaikan jadi 1 sigma. Kan dia makin tipis dia ya. Nah, nanti sebesar apa gitu. Oke, clear ya? Mbak Rizka ada pertanyaan? Nggak ada. Mbak Tilas ada pertanyaan? Nggak ada. Mbak Devi ada pertanyaan? Nggak ada. Mbak Dian ada pertanyaan? Nggak ada, karena tadi Mas kami udah nanya ya, berarti saya nggak tanya lagi. Ada pertanyaan kan ya? Oke, berarti sudah clear. Ya sudah, kalau begitu, sekian kuliah kita hari ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan minggu terakhir kok. Setelah kita lebaran baru kita lanjut lagi. Wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Ya.